kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Sumber-Agung, Ibu Anjar Teguh Yuwana SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Dewan SD Negeri 2 Sumber-Agung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat dapat bertatap muka satu sama lain, sehingga kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin. Berikutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk meluangkan waktu guna menghadiri kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Berikutnya Bapak Ibu, mohon waktu sebentar kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Sumber-Agung untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh Bapak, Ibu Guru, pemangku, guru kelas, SD 2 Sumber-Agung. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Nah, hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan kita bisa berkumpul di ruangan kelas SD Negeri 2 Sumber-Agung dalam rangka salah satu rangkaian kegiatan dari JGP, yaitu aksi nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja mungkin beberapa waktu terakhir kita ketahui bersama bahwa salah satu rekan kita yaitu Bu Tanfirul Jannah telah mengikuti kegiatan JGP selama beberapa waktu. Dalam kegiatan JGP ini ada beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya adalah hari ini yaitu Bu Tanfirul Jannah akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman ataupun wawasan kaitannya dengan budaya positif. Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Tanfirul Jannah akan menambah pengalaman bagi kita dan juga memotivasi khususnya bagi kita, juga bagi rekan-rekan Bapak Ibu Guru untuk kedepannya bisa juga mengikuti program JGP, ya Bapak Ibu. Jadi kesempatan masih luas, Bapak Ibu masih bisa juga untuk mengikuti program JGP. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan oleh Bu Tanfi kepada Bapak Ibu juga bisa kita terapkan khususnya dalam kegiatan tugas kita sehari-hari kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan kelancaran khususnya bagi Bu Tanfi, sukses dan bisa melaksanakan kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dari JGP sampai akhir nanti dan dinyatakan lulus dengan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin kalau saya berdiri di depan G. Baik, pada kesempatan ini kami ingin berbagi Bapak Ibu tentang aksi nyata modul 1.4
yaitu di sini kami mendapat tugas tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia biasanya sering kami gunakan Bapak Ibu pada saat pertemuan dengan para calon guru penggerak yang lainnya, seperti itu. Kami ucapkan salam, semoga Bapak Ibu selalu mendapat keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan bahagia. Begitu Bapak Ibu. Kita di sini belajar bersama nih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini kita saling bertukar informasi, berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 2 Sembratu. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tentang budaya positif yang akan kami bagikan, yaitu mengenai yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang berikutnya disiplin positif, kemudian motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang perubahan paradigma belajar, beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat zaman pendidikan masih di zaman kolonial Belanda, yang ternyata bahwa tujuan dari pendidikan itu hanyalah rakyat hanya diajari sekedar berhitung, membaca, menulis seadanya, hanya untuk kegiatan kepentingan bisnis atau berdagang. Selain itu juga ada kepentingan dari kolonial Belanda itu sendiri, sehingga tujuan dari pendidikan itu sangat berbeda dengan sekarang. Kalau dulu di zaman pendidikan Belanda, yang bisa mengenyam pendidikan itu hanya orang-orang tertentu, gitu Pak Ibu. Ya, biasanya hanya yang keturunan dari bangsawan dan orang-orang yang memang memiliki kepentingan seperti itu. Namun di saat sekarang pendidikan dengan paradigma baru, yaitu adalah pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu. Pembelajaran ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Karakter pada siswa yang kita sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik. Pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun kodrat anak, yaitu kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, untuk anak itu mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya pada saat mereka nanti sudah siap menjadi anggota masyarakat. Seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah menjadikan anak itu ketika di masa depannya itu benar-benar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ketika mereka menjadi anggota masyarakat, bagian dari masyarakat itu, mereka itu sukses. Tujuan dari pendidikan seperti itu yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang saat ini, tujuan pendidikan itu juga disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 butir. Ya, Bapak Ibu, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin dari profil pelajar Pancasila ini kita sudah tidak asing, ya. Kita sudah sering menerima pelatihan-pelatihan tentang profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita mengulas dulu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin biasanya dengan ketidaknyamanan. Kalau anak-anak itu biasanya mendengar kata disiplin,
Walaupun saya sendiri dulu ketika masih kecil, kalau ada disiplin itu kadang sudah deg-degan juga. Kalau kita sedang melanggar sesuatu hal, gitu Ibu Husnul ya. Kadang mungkin kita atributnya tidak lengkap atau lupa membawa topi pada saat upacara, kaos kakinya yang tidak sesuai pada hari itu. Anak-anak pun juga dirasa seperti itu. Ketika mendengar disiplin, ada rasa tidak nyaman pada mereka. Biasanya kalau kita melihat tentang disiplin, itu cenderung menganggap bahwa aturan itu sangat kaku, aturan itu tidak bisa istilahnya sangat terdengar mungkin lebih tidak baik bagi anak-anak, dan juga mendengar kata hukuman jika melanggarnya. Ki Hajar Dewantoro tentang disiplin ini menilai bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri sebenarnya yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya untuk menjadi disiplin. Tetapi jika disiplin itu tidak mampu menjadikan kita lebih baik, kita harus mencari motivasi intrinsik dalam diri kita. Kalau biasanya setiap orang dalam melakukan hal itu memiliki alasan, begitu juga anak-anak juga memiliki alasan dalam melakukan sesuatu, walaupun itu sebenarnya negatif. Nah, dalam konsep yang kami pelajari itu ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ini sulit, tetapi ini adalah tugas kita sebagai pendidik, di mana yang diharapkan bahwa anak-anak tersebut melakukan disiplin dengan kesadarannya, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena reward atau hadiah yang kita berikan, ataupun sogokan dan lain-lainnya. Dan berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang benar-benar murni dari dalam diri mereka. Berikutnya Bapak Ibu, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sebagai pendidik, kita dalam mengelola siswa, dalam ngomong atau menuntun siswa, kita pastinya harus tahu Bapak Ibu, kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar setiap manusia juga sama dengan kebutuhan dasar anak-anak. Kebutuhan dasar manusia di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada bertahan hidup, yaitu artinya kebutuhan ini memang benar-benar bertujuan untuk bertahan hidup, yaitu contohnya adalah kebutuhan tentang sandang, pangan, dan papan. Juga kebutuhan bertahan hidup, kita membutuhkan rasa aman. Apabila murid kita dalam pelajaran sehari-hari merasa tidak aman, maka artinya bahwa kebutuhan bertahan hidup itu masih belum tercukupi menurut mereka. Selain bertahan hidup, di sini ada juga Bapak Ibu kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Siswa dalam sehari-harinya biasanya ada yang melanggar sesuatu atau membuat sebuah masalah. Sebenarnya mereka memiliki alasan tertentu. Mungkin bagi mereka yang kekurangan rasa kasih sayang dan rasa diterima, mereka akan cenderung membuat sesuatu yang supaya teman-teman maupun gurunya itu perhatian kepada mereka, memberikan rasa yang lebih kepada mereka. Sehingga ketika murid kita melakukan sebuah yang menurut kita itu adalah kesalahan, kita harusnya mulai menelaah kebutuhan dasar mana yang belum tercukupi. Yang berikutnya adalah kebebasan. Begitu juga kita sebagai orang dewasa, sebenarnya murid juga membutuhkan yang namanya kebebasan. Kebebasan yang di sini bukan berarti kita membiarkan anak-anak untuk melakukan semua apa yang mereka mau. Tetapi kebebasan yang di sini adalah artinya kebutuhan akan menentukan sebuah pilihan,
Misal, anak-anak hari ini kita mau belajar di dalam atau di luar, misalkan seperti itu. Atau mungkin yang lainnya, hari ini kita akan belajar pembelajaran apa dulu, misalkan seperti itu. Itu tentang kebutuhan akan pilihan. Selain tentang menentukan sebuah pilihan, kebebasan yang dimaksud di sini adalah anak-anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Jadi biasanya saya sendiri Bapak Ibu selama ini cenderung kaku terhadap anak-anak. Artinya kadang sedikit memaksakan apa yang ingin saya targetkan atau apa yang ingin saya capai. Seharusnya kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat seperti apa tanggapan mereka. Begitu. Yang berikutnya adalah kebutuhan tentang penguasaan. Kebutuhan tentang penguasaan di sini adalah lebih kepada pengakuan atas kemampuan siswa. Beberapa siswa itu ada yang merasa ingin diakui, ada yang merasa ingin dihargai, ada yang merasa ingin dianggap, oh Bu, aku lebih bisa ini, misalkan seperti itu. Itu berarti mereka kurang kebutuhannya tentang penguasaan atau pengakuan. Kebanyakan anak-anak yang kebutuhan dasarnya kuat di penguasaan, dia itu lebih cenderung menjadi pemimpin atau leader di dalam sebuah komunitas mereka atau dalam sebuah kelompok mereka. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Dalam melakukan pembelajaran pun Bapak Ibu, anak-anak itu sebenarnya membutuhkan rasa senang. Kalau tidak senang, bagaimana mungkin sebuah pembelajaran akan diterima mereka? Kalau mereka tidak menikmati, tidak bahagia, bagaimana mungkin pembelajaran itu akan diserap oleh mereka? Dari kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, saya sendiri merasa harus banyak-banyak evaluasi dan harus banyak-banyak merefleksi diri, bahwa dari kebutuhan dasar manusia ini, termasuk kebutuhan dasar murid kita perlu menggali lebih dalam. Ketika mereka melakukan yang menurut kita itu kesalahan, apa alasan mereka melakukan itu? Contoh, misalkan ada seorang anak pada hari itu meminta bekal temannya tidak terima karena bekalnya diminta. Lalu kita tanya kepada anak tersebut, alasannya kenapa? Karena saya lapar Bu. Kalau lapar berarti dia artinya kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya belum tercukupi. Kalau misalkan saya tadi minta bekalnya ini karena Bu, punya saya masakannya itu terus, seperti itu. Artinya dia ingin yang namanya kebebasan, keberagaman dalam makanannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tentang kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Lanjut berikutnya. Di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Sebentar nih Bapak Ibu, adzan. Baik Bapak Ibu, tadi barusan kita mendengarkan kumandang adzan ya. Kita kembali melanjutkan ke materi, yaitu di sini tadi ada ilustrasi Bapak Ibu tentang sebuah kasus. Ada anak bernama Doni yang seringkali minta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apakah motif atau kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Doni, atau alasan apa yang mendasari Doni melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu untuk berkenan memberikan tanggapan. Pak Doni.
saya ingin memberi tanggapan mungkin adanya Doni ini memaksa meminta bekal makanan dari temannya karena mungkin satu dia tidak membawa bekal, mungkin bekal yang dibawakan dari rumah menunya tidak sesuai dengan keinginan Doni. Kemudian yang ketiga mungkin ya sifatnya Doni seperti itu sehingga dia berani memaksa teman-temannya karena merasa lebih kuat atau lebih dominan dari teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Heru atas tanggapan mengenai tentang ilustrasi dari apa yang dilakukan Doni tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan juga. Ini juga kurang lebih sama dengan Heru ya. Tapi mungkin juga dari Doni ini kita bisa melihat karakter dari anaknya ya. Jadi dari karakter anak yang mungkin rasa apa ya, karakter rasa kurang ini ya, kurang mungkin toleransi, menghargai ya, menghargai itu yang mungkin perlu nanti ditanamkan pada Doni. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi ya juga harus bisa menerima kondisi diri sendiri. Jadi mungkin itu yang perlu juga ditanamkan kepada anak-anak. Mungkin selain Doni, anak-anak yang lain juga harus diberi pengertian atau ditanamkan hal seperti itu. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, dari yang dilakukan Doni, dari tanggapan dari Bapak Heru dan Ibu Kepala Sekolah merupakan tanggapan yang sangat benar di Bapak Ibu. Ketika Doni meminta bekal makan siang kepada temannya, Doni pasti memiliki alasan. Alasannya pun perlu kita telah lebih jauh dulu. Mungkin karena Doni tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heru, karena dia lapar tapi dia tidak membawa bekal, itu berarti masuk dalam kategori kebutuhan dasar bertahan hidup. Dan kemudian juga tadi bahwa Doni ingin menu yang berbeda dengan yang lainnya, berarti masuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Bisa juga Doni ini iseng kepada temannya karena dia itu suka sekali makan bersama dengan teman-temannya, sehingga dia itu tiba-tiba itu ikut nimbrung makan. Berarti artinya dia itu haus akan kebutuhan rasa diterima atau kebutuhan kasih sayang. Oh, aku makan bersama, aku suka bersama dengan teman-teman, seperti itu. Namun Bapak Ibu, ketika Doni melakukan kasus tersebut, pasti ada temannya yang tidak terima, sehingga kita perlu mengadakan yang namanya istilahnya pembimbingan nanti yang akan lebih jauhnya lebih dikenal dengan studi restitusi. Dari studi restitusi tadi, itulah tadi yang seperti disampaikan Ibu Kepala Sekolah, nanti ada nilai-nilai toleransi, menerima keadaan dan yang lain, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, yang akan kita pelajari di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini ada dua jenis Bapak Ibu, ada yang dorongannya dari eksternal dan juga dorongannya dari internal. Nah, di sini ada motivasi yang dari eksternal atau ekstrinsik. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu biasanya hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yaitu, contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena hanya takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang berikutnya adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Sehingga ketika melakukan sesuatu perbuatan, sebenarnya yang dia inginkan hanyalah mendapat penghargaan atau pengakuan. Jadi tidak ada motivasi yang didasari dari hati nurani atas kesadaran diri. Ingin meminta imbalan, ingin meminta pengakuan atau penghargaan. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, barulah ada yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, motifnya dalam melakukan sesuatu, dia memang benar-benar menghargai nilai-nilai kebajikan itu dari diri sendiri. Tidak ada unsur karena takut dihukum, tidak ada unsur karena ingin mendapat pengakuan atau penghargaan. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi ini berasal dari dalam diri sendiri atau dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini, Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sangat sulit karena kita mendisiplinkan anak tanpa anak itu takut pada hukuman atau karena mengharap imbalan. Nah, ini adalah PR bersama kita. Kalau kita pelan-pelan konsisten menerapkan dan mencoba menjadikan anak itu, selain anak itu memiliki alasan sendiri, tapi anak itu kita tanamkan motivasi dalam dirinya sendiri secara sadar, lambat laun itu panennya ketika dia sudah besar nanti atau dia sudah dewasa. Tidak ada yang pendidikan yang namanya instan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang itu panennya adalah ketika anak itu sudah besar. Tetapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, maka tidak akan terjadi perubahan apapun tentang pendidikan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan gagal? Gagal di sini artinya bahwa yang menjadi tujuan utama anak-anak memahami nilai kebajikan itu akhirnya tidak tercapai, yaitu ketika anak-anak mendapat hukuman dan penghargaan. Hukuman, anak-anak ketika mendapatkan hukuman yang dirasakan adalah sangat menyakitkan. Yang kedua, merasa sangat tidak nyaman. Murid akhirnya sangat takut. Kemudian dia hanya memaksa dirinya sendiri saja. Murid menyembunyikan kesalahan, dia akan pura-pura berbohong. Biasanya seperti itu kalau takut, berbohong. Dan murid menjadi rendah diri kalau dia mendapatkan hukuman, minder dari teman-teman yang lainnya. Itu pun juga akan menjadi karakter mereka. Kalau mereka sering dihukum, dia pun juga akan mendapat label dari teman-temannya, sehingga dia malah mengalami rendah diri dan di masa yang akan datang tidak berkembang dengan baik. Yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan yang dimaksud di sini adalah penghargaan yang bisa dikatakan secara material, Bapak Ibu. Kita memberikan sesuatu yang benar-benar itu benda nyata. Secara tidak langsung kita mengiming-imingi dengan sesuatu. Penghargaan di sini itu kenapa dikatakan identitasnya gagal? Karena tidak efektif, merusak hubungan. Artinya merusak hubungan di sini, dia patuh kepada kita hanya karena kita memberikan iming-iming. Bisa jadi yang terjadi ketika saat ini saya memberikan penghargaan atau reward kepada anak, kepada guru yang lain dia tidak melakukan hal demikian karena bapak ibu guru yang lain tidak memberikan penghargaan. Dia hanya patuh kepada saya tapi tidak mau kepada orang lain. Itulah yang menjadikan disiplinnya itu secara tidak langsung menjadi gagal. Berikutnya, mematikan kreativitas. Benar, anak-anak yang mendapat penghargaan, ketika kita tidak memberikan penghargaan kembali, mereka tidak mau berusaha, mereka tidak mau berkreasi lagi. Oh, aku hari ini nggak dapat hadiah, jadi aku nggak usah melakukan apa-apa, misalkan begitu. Yang berikutnya, penghargaan di sini secara tidak langsung menghukum dengan sistem ranking. Ranking di sini, Bapak Ibu, sebenarnya ranking itu secara tidak langsung juga mengkategorikan mereka. Mengkategorikan mereka artinya kadang membatasi diri mereka. Sehingga kalau memang ini dilakukan, kita secara tidak langsung juga memberikan pemahaman kepada murid itu sendiri
untuk tidak stagnan pada ranking yang itu-itu saja. Kita pacu semangat mereka. Yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri. Secara tidak langsung, kalau kita apa-apa itu mendapatkan penghargaan atau imbalan dan lainnya, itu juga menurunkan prestis diri kita ya, harga diri kita. Nanti, oh ini maunya melakukan ini karena mau dapat imbalan aja, misalkan seperti itu. Berikutnya, nah baru di sini adalah kita temukan konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi ini sifatnya dari yang kita lakukan kalau kita memberikan konsekuensi adalah penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian perlu pengawasan berkelanjutan. Kalau kita tidak mengawasi bisa jadi anak itu kembali trader. Kemudian ada stimulus dan respon. Kalau ada stimulus anak itu merespon. Kalau tidak ada stimulus dia tidak mau merespon. Kemudian murid mematuhi peraturan. Dan berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita memberikan konsekuensi secara tidak langsung, konsekuensi itu dia lakukan, tapi dia tidak mendapat jeda untuk merenungi kesalahan yang telah diperbuat, tidak merefleksi diri. Kalau murid di sini mematuhi peraturan, peraturan itu sifatnya adalah sesuatu yang dibuat oleh orang lain, mereka tidak dilibatkan. Jadi anak-anak merasa ini cuma peraturan saja, kadang perlu dilanggar juga. Mereka berpikiran seperti itu. Nah, solusinya dari berikutnya dari hukuman, kemudian penghargaan, konsekuensi, itu adalah yang terakhir dari solusinya adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu adalah murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukan. Kemudian restitusi di sini akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang karena dia memahami dengan kesadaran diri apa yang dia lakukan. Yang berikutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya lah yang memegang kontrol atas apa yang dia lakukan. Setiap yang dilakukan murid memiliki dasar, tapi kalau dia sudah memahami teori kontrol, dia akan mampu menahan dirinya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Berikutnya adalah yang terakhir, dampak dari restitusi adalah murid menjadi lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Tentang restitusi nanti akan dibahas lebih lanjut di akhir segmen ini. Nah, berikutnya ini ternyata sudah ada ya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya kalau anak-anak melakukan kesalahan, setelah kita panggil, kita kemudian bimbing mereka, dia kembali ke dalam kelompoknya pasti ye kamu tadi gini-gini. Nah, anak-anak kan mendapat label dari temannya. Nah, kalau melakukan restitusi ini diharapkan anak-anak kembali kuat ketika mereka bergabung dengan kelompok di kelasnya. Ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan. Kenapa kok kesalahannya tidak ditebus? Kenapa Bapak Ibu? Mungkin ada yang memiliki pendapat atau mungkin Bapak Ibu memberikan tanggapan. Kenapa kok ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan? Monggo, Bapak Ibu. Di sini terus kesalahan memberi kesadaran anak apa yang dilakukan itu adalah salah yang sulit ditanamkan. Benar sekali Bu Rahayu. Terima kasih atas tanggapan dari Bu Rahayu. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bu Rahayu. Dari ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan. Ketika anak-anak menganggap bahwa kesalahan itu sudah dilakukan, kalau sudah ditebus ya sudah selesai. Saya nggak punya rasa bersalah. Misal ada dua kasus, si
A merobek kertas si B, kemudian si anak tersebut menebus kesalahannya dengan memberikan buku si B. Ya sudah, diberikan buku saja sudah selesai, tetapi tidak ada yang namanya proses untuk memberikan kesadaran kepada anak tersebut tentang apa yang telah dilakukannya. Yang berikutnya, dari ciri-ciri restitusi yaitu mampu memperbaiki hubungan dari yang bertengkar tadi itu menjadi lebih kondusif kembali. Kemudian di sini ciri-ciri restitusi itu bukan memaksa, tapi lebih menawarkan. Berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, dan mengutamakan pada solusi. Di sini ada sebuah kasus perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya di sini adalah murid terlambat datang ke sekolah. Di sini kalau untuk yang hukuman, mungkin kita akan memberikan murid disuruh berdiri di depan kelas kurang lebih 15 menit, atau mungkin murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali, atau mungkin juga kita marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut kepada kita. Kalau untuk konsekuensi, dengan kasus murid terlambat datang ke sekolah, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung, contohnya seperti itu. Ada juga guru tegas dan siswa hanya menghormati peraturan saja bukan kesepakatan. Berikutnya untuk yang restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada kasus restitusi ini, ketika murid terlambat datang ke sekolah, kita tanyakan adalah bahwa alasannya mereka melakukan itu apa. Kemudian kita juga meredam emosi si anak alias mengamankan secara psikologis si anak untuk anak itu tidak takut atau tidak merasa bahwa saya sudah sangat mengecewakan guru saya, itu tidak boleh. Nah, sehingga kita memberikan pemahaman bahwa setiap orang pun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi apakah orang tersebut akan tenggelam dalam kesalahan tersebut terus-menerus? Kan tidak. Kita berikan pemahaman itu kepada anak. Selain itu, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut ke materi berikutnya nih Bapak Ibu, yaitu tentang posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah posisi yang bisa kita lakukan dalam mengontrol perilaku siswa kita. Di sini ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah siswa, ada juga kita menganggap siswa itu teman, kadang juga kita menganggap kita sebagai pemantau mereka saja, dan yang terakhir ada posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita menjadi penghukum, kita pasti akan memberikan penegasan pada si anak, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Cenderung kita menghukum anak. Kalau kita berkata seperti ini, berapa kali Bapak bilang sama kamu kalau kamu harusnya memakai pakaian lengkap saat upacara? Bapak sangat kecewa sama kamu. Ayo bantu Bapak supaya Bapak juga tidak ditegur oleh guru yang lain, misal seperti itu. Maka anak-anak posisi kita adalah membuat rasa bersalah kepada mereka. Yang berikutnya adalah posisi teman. Contohnya, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh berbuat salah. Itu kalau kita posisi teman. Dan berikutnya adalah posisi pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Pemantau ini cuma cenderung itu Bapak Ibu, menanyakan apa yang dilakukan tapi tanpa memberi umpan balik kepada siswanya. Cuma lihat aja, tahu sih sebenarnya, tapi ya cuma lihat, habis itu cuma tanya sekilas tapi tidak memberikan pengarahan atau tidak ada tindak lanjut yang lain-lain. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah kita sebagai guru adalah contoh. Apakah kamu
tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Apa yang kamu yakini tentang atribut saat upacara? Maka anak-anak di situ pasti tahu. Sebenarnya kalau saat upacara berarti saya harus memakai pakaian lengkap. Dia tahu itu. Yang diyakini anak seperti itu. Kemudian caranya memperbaiki bagaimana? Kalau tidak lengkap, apakah tadi karena bajunya itu tidak disiapkan malam harinya atau karena belum dicuci? Berarti ada yang perlu diperbaiki dari siswa itu. Yang diharapkan Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru, kita pada posisi manajer. Namun ada kalanya kita juga berada di posisi yang lain, tapi yang untuk penghukum dan membuat rasa bersalah itu sangat mohon sekali untuk dihindarkan atau diminimalisir di Bapak Ibu. Kita usahakan kita endingnya atau tujuannya tetap pada posisi di manajer. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini sudah tidak asing. Mungkin banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Tetapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas atau mengapa bukan tata tertib kelas? Mungkin ada yang tahu dari Bapak Ibu atau ada yang ingin memberikan tanggapan. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja yang diperkuat? Iya, saya ingin menanggapi tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas atau tidak peraturan atau tata tertib? Karena keyakinan kelas itu lebih berdasarkan kekompakan. Jadi kesepakatan yang kita buat bersama, misalkan antara guru, kemudian siswa, atau ke sekolah yang lain mungkin, atau wali murid juga ikut memberikan masukan. Jadi bukan tata tertib, karena tata tertib mungkin dari satu pihak saja, dari sekolah saja. Dan itu yang bisa saya tanggapi, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Heri, Bapak Ibu. Oke, keyakinan kelas, memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Heru tadi, bahwa kenapa bukan peraturan dan tata tertib. Ketika mendengar peraturan dan tata tertib, itu cenderung yang membuat kita sendiri tanpa melibatkan anak-anak. Kalau keyakinan kelas, artinya anak-anak itu merasa sepakat dan merasa yakin bahwa anak-anak juga dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Secara tidak langsung ketika anak-anak itu sepakat dan yakin, maka tumbuhlah yang namanya motivasi intrinsik. Keyakinan, contohnya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Mengapa kita menggunakan helm saat berkendara? Ya, karena keselamatan, karena rasa aman. Dan berikutnya, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Keselamatan juga. Dan mengapa kita menggunakan masker saat terjadi pandemi COVID-19? Juga keselamatan dan kesehatan. Artinya, apa yang kita yakini, misalkan saya kalau nggak pakai masker, wah saya takut kena virus. Itu kan benar-benar sudah kita yakini dan kita sepakati. Artinya kita benar-benar memahami dari dalam diri kita sendiri bahwa kita membutuhkan yang namanya keyakinan. Proses pembuatan keyakinan kelas. Murid dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Langkah pertama Bapak Ibu yang bisa kita terapkan dalam kelas adalah diskusi bersama tentang peraturan kelas yang diajukan siswa yang kemudian kita sepakati. Siswa di sini boleh mengajukan secara personal satu persatu tentang peraturan untuk kelas mereka. Kemudian langkah berikutnya merumuskan peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Contoh, kelas tidak boleh kotor. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kata-katanya kotor dan tidak hilang, maka kita diharuskan menjaga kebersihan, seperti itu. Dari kalimat positif menjadi keyakinan berdasarkan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu ya contohnya adalah kebersihan,
kesehatan, keselamatan, kemudian kerapian, dan lain-lain. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dapat kita tempelkan di masing-masing kelas kita. Bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas ini adalah lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, berikutnya adalah berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi agar mudah diterapkan di kelas, dibuat dalam bentuk kata yang positif bukan negatif, dan semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan sehingga anak-anak benar-benar sepakat dan meyakini bahwa ini adalah ide dari mereka, bukan dari guru saja. Contohnya di sini adalah keyakinan kelas 5 SD Negeri 2 Sumber-Agung, yaitu membudayakan salam, sapa, senyum, sopan santun, tolong, terima kasih, maaf, saling menghormati dan menghargai, saling tolong menolong dan rukun, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas, disiplin dan bersikap jujur, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Ini kurang lebih hanya 6. Kalau untuk kita membuat keyakinan kelas 5 atau 6 atau 7 itu sudah bagus ya Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak-banyak. Dan yang namanya keyakinan kelas ini kita bisa merombak bersama anak-anak jika memang kita rasa itu perlu diubah atau kurang efektif. Namun tetap kita lakukan bersama anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu mendekati materi terakhir, yaitu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah tadi ya Bapak Ibu sudah kita sampaikan di awal bahwa restitusi itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak agar anak-anak tersebut memiliki motivasi benar-benar murni dari dalam dirinya. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Artinya, kesalahan yang dilakukan anak-anak itu nantinya akan menjadi pembelajaran hidup mereka. Seperti kita ya Bapak Ibu sebagai orang dewasa, apa yang terjadi dalam diri kita sebenarnya adalah proses pembelajaran kita untuk masa yang akan datang. Kita diuji, kita dicoba, sebenarnya itu kita disiapkan untuk sesuatu yang indah atau sesuatu yang mungkin akan lebih sulit, tapi pasti kita mampu melaluinya. Sebagaimana yang sudah seperti dulu-dulu kita mampu melalui sebuah masalah, dan pastinya ketika masalah itu datang, insya Allah masalah itu juga akan menemukan sebuah solusi. Kemudian dari menstabilkan identitas ini, yaitu menggeser identitas gagal seorang siswa menjadi identitas yang sukses. Anak tidak cenderung pada rasa bersalah terus-menerus, yang justru kadang mungkin dia menjadi minder atau rendah diri. Yang berikutnya, setelah kita menstabilkan keadaan anak, maka berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang dilakukan pasti ada alasannya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru di sini akan lebih aktif memberikan pertanyaan yang memacu murid untuk memunculkan keyakinan diri mereka. Berikutnya, guru bisa lebih mengenal tentang kebutuhan murid, di mana bahwa kita sebagai guru sudah sepatutnya memahami latar belakang atau profil dari masing-masing siswa kita. Yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Pada saat ini, setiap murid diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh Bapak Ibu, ini ada penerapan restitusi dari yang pernah saya lakukan kepada beberapa anak. Contoh kasus di sini adalah Vanessa tanpa sengaja tidak melaksanakan piket kelas. Nisa sebagai teman satu kelompok piket marah-marah kepada Vanessa.
Vanessa sudah meminta maaf, namun Nesa masih saja marah kepada Vanessa. Skenario penyelesaian masalah. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita pegang kontrol di sini bahwa, atau kita pegang prinsip bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam posisi apapun kita pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Namun terkadang orang lain masih saja menganggap bahwa yang kita lakukan salah, padahal menurut kita itu benar. Bapak Ibu, biasanya kita pada posisi seperti itu, Kita merasa sudah melakukan hal yang terbaik, tetapi orang lain menilainya bermacam-macam. Seperti itu. Kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas pada kasus Vanessa dan Nesa adalah kita pertama, kita dudukkan. Setelah kita dudukkan, kita tanyakan apakah mereka sudah berada pada posisi tenang dan bisakah kita lanjut untuk berbicara satu sama lain. Jangan langsung pada ketika anak masih nuntut-nuntut emosinya meledak kita langsung ajak berbicara. Biasanya mereka masih sangat memiliki rasa yang bukan pada diri mereka karena hanya emosi saja. Kemudian kita tekankan kepada mereka, kita tenangkan mereka bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Nesa bukan satu-satunya orang yang melakukan itu. Bu Tanvi pun dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu kita tenangkan posisinya anak supaya anak tidak merasa bahwa aku salah, aku gagal, seperti itu. Lanjut ke berikutnya, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita pegang prinsip bahwa semua perilaku memiliki alasan. Begitu juga pada saat siswa kita sedang berselisih paham satu sama lain, artinya mereka punya alasan yang sama-sama ingin mereka pertahankan satu sama lain. Contohnya bisa kita gunakan kalimat, apakah benar tadi Nesa marah-marah kepada Vanessa? Ini untuk memvalidasi apakah yang dilakukan tadi itu benar atau tidak. Berikutnya, pastinya kamu memiliki alasan melakukan itu. Bolehkah Bu Tanvi tahu alasan mengapa Nesa melakukan itu? Pastikan anaknya kemudian menjawab, ya, memberikan cerita kronologinya dan alasannya. Lanjutnya, haruskah Nesa melakukan perbuatan tadi? Apakah itu harus seperti itu sih Nesa? Begitu. Anak akan mulai memahami bahwa, oh harusnya saya tidak seperti itu tadi. Adakah cara yang lebih efektif yang bisa Nesa lakukan selain daripada marah-marah kepada Vanessa? Toh itu juga tidak merubah keadaan yang sedang terjadi. Nah, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kita pegang prinsip di sini, semua memiliki motivasi internal. Kalimat yang bisa kita gunakan adalah, menurut Nesa, apakah yang Nesa lakukan tadi sudah sesuai dengan salah satu keyakinan kelas yang kita sepakati? Misalkan Nesa akan menjawab, belum sesuai Bu, seharusnya saya lebih menghargai dan menanyakan alasan kepada teman saya mengapa dia tidak mau piket dalam kelas. Kemudian, bagaimana solusi dari permasalahan yang kalian lakukan tadi? Maka dari dua anak yang berselisih paham, mereka akan berkompromi, berkolaborasi untuk menemukan solusi yang win-win solution atau solusi tengah-tengah. Dan terakhir, jika Nesa tidak marah-marah kepada Vanessa, kira-kira Nesa sudah melakukan sikap baik apa? Dari apa yang mereka lakukan, kita alurkan supaya mereka menemukan hal positif atau nilai kebajikan apa yang bisa dia lakukan dari sesuatu yang sudah terjadi tadi. Sehingga diharapkan dengan melakukan segitiga restitusi, anak-anak akan lebih kuat karakternya menjadi lebih positif. Ini Bapak Ibu, kemarin ada juga kasus itu Danis ini biasanya dulu-dulu aktif di dalam kelas, namun akhir-akhir ini dia tidak konsentrasi di dalam kelas, tidak melakukan tanya jawab atau merespon pembelajaran yang lainnya. Sama juga kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi sebagaimana 3 langkah tadi nih Bapak Ibu. Tadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter,
berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Inilah serangkaian penjelasan atau berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif Pak Ibu. Mulai dari tadi kita sudah banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita pelajari tadi. Mungkin Bapak Ibu monggo mohon salah satu dari Bapak Ibu untuk memberikan refleksi diri atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari bersama-sama. Monggo untuk Binara datang ke depan Bapak Ibu. Satu saja monggo. Yang diberikan kepada saya. Di sini saya tertarik dengan refleksi pendidikan karena menurut saya refleksi pendidikan itu lebih sebuah cara untuk mengembangkan disiplin anak atau budaya positif maksud saya, sehingga anak-anak tersebut itu menjadi menyadari kesalahannya, bukan hanya menebus kesalahan seperti yang dijelaskan oleh Bu Tansi, tapi menyadari kesalahan sendiri sehingga besok tidak akan mengulangi kesalahan lebih lanjut. Sehingga menurut saya refleksi pendidikan ini sebaiknya memang kita terapkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk berakhir tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo kesimpulan satu lagi dari Bapak Budi untuk memberikan kesimpulan atau mungkin mau refleksi atas apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Bunda Sarah, monggo. Monggo Bu Anjar Mawon. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Tanvi, saya kira banyak sekali dan sangat bermanfaat, utamanya dalam rangka mengubah perilaku. Jadi cara-cara yang disampaikan Bu Tanvi kaitannya dengan ada restitusi, kemudian keyakinan, itu semuanya adalah untuk mengubah perilaku anak dari yang takut akan hukuman, mungkin jadi melanggar takut karena hukuman, jadi ditimbulkan kesadaran. Nah itu yang tugas yang paling mungkin dirasa agak berat tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, jadi memang apa yang kita dapatkan dari Bu Tanvi ini coba kita praktekkan dalam kegiatan kita mendampingi anak belajar sehari-hari ya. Mungkin dengan kita awali dengan contoh-contoh yang itu kan kejadian yang sehari-hari yang kita temui ya di diri anak. Nah dari itu yang kita coba apa yang sudah disampaikan Bu Tanvi ini saya kira benar-benar bermanfaat. Itu bisa kita mulai ya, mungkin bisa kita mulai dari mengubah cara berpikir kita sendiri sebagai pendidik. Tadi saya juga agak tersentil ya waktu upacara khususnya Bu Tanvi. Saya kan sering mengingatkan anak-anak pakai seragam yang lengkap waktu upacara. Nah, itu saya kan tapi saya juga sedikit bersabar benar ya Bu Tanvi. Kalau mau upacara hari Senin sebelumnya sudah disiapkan, jadi malam atau minggu, pagi, sore disiapkan seragamnya biar lengkap. Jadi Senin waktu mengikuti upacara itu juga sudah siap, sudah memakai seragam yang lengkap. Itu sedikit sih seragam bener ya tadi. Tapi juga saya juga perlu melihat kondisi anaknya, mungkin dari latar belakang
kehidupan pribadi anak. Mungkin belum tentu anak itu memiliki seragam yang lengkap karena ada keterbatasan. Jadi saya tidak bisa hanya menuntut anak-anak untuk selalu memakai seragam yang bagus, yang lengkap, ya, yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Tapi saya juga harus melihat atau bisa mendalami. Jadi tidak hanya saya melihat dari kejauhan, saya lihat sudah seragam bagus, belum seragam saya ingatkan, nah itu tidak boleh. Tadi saya juga merasa tersentuh. Tidak hanya memantau, tapi kita juga harus masuk ke dalam anak. Jadi pertama mungkin kita harus mengubah pola pikir kita dalam menghadapi anak-anak. Kemudian itu tadi tahapan-tahapan yang Bu Tanfi sampaikan saya kira sangat-sangat bermanfaat, dan marilah kita coba kita terapkan budaya positif yang Bu Tanfi sampaikan dalam kegiatan kita mendampingi. Dan itu saja Bu Tanfi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Kepala Sekolah. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan atau saya bagikan ini tadi dapat bermanfaat untuk kita dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita di Sekolah Tercinta SD Negeri 2 Semberagung. Ketika kita berkolaborasi bersama-sama menjadi satu, maka sekolah kita insya Allah akan menjadi sekolah yang dapat mencapai visi seperti yang diharapkan. Amin. Dan tergerak, bergerak, menggerakkan. Monggo sarang-sarang Bapak Ibu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat SD Negeri 2 Semberagung, guru bergerak, Indonesia maju. Saya akhiri diseminasi pada kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 2 Semberagung. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu rasa bersama-sama satu sama lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi. Saya, Ibu Anissa Testi Rahmawati, rekan dari Ibu Tanfi Rojana, CGP Angkatan 8 di sekolah kami. Berkaitan dengan diseminasi tentang budaya positif yang telah beliau sampaikan, membuat saya semakin yakin untuk dapat membangun budaya positif di sekolah sehingga akan mampu mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Saya dapat mengawalinya dengan menyusun kesepakatan kelas nanti. Saya yakin kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas. Terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruja Andiskesi. Saya selaku teman sejak Bu Tanfi, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan adanya pemaparan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Tanfi tentang budaya positif, alhamdulillah telah memberikan dampak yang baik, membuka pikiran kita mengenai kita tidak boleh menghukum siswa tanpa mengetahui apa alasan siswa tersebut, apa yang mendasari siswa tersebut untuk melakukan tindakan tersebut. Kita harus mengetahui dampak-dampak yang kita akan berikan jika kita menghukum siswa tanpa mengetahui apa alasan siswa itu sendiri. Terima kasih Bu Tanfi atas pemaparannya, semoga lancar terus ke depannya. Dengan kegiatan ini, alhamdulillah, semoga berjalan lancar Bu Tanfi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.